Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Alhamdulillah, kita masih menikmati ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, di mana besok barulah selesai tanggal 13, adapun Saudi dan sekitarnya tanggal 13 Zulhijjahnya berakhir di hari ini. Sehingga selesai pula lah aktivitas manasik haji mulai dari tanggal 8 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Nah, berlalu pula lah 10 pertama di bulan Zulhijjah yang kita tahu keutamaannya lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. Tanggal 1 hingga tanggal 10 itu Pak lebih baik daripada apa? Daripada hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Karena Allah sangat mencintai melakukan amalan soleh di dalamnya. Waktu-waktu yang terbaik di dalam 1 tahun sudah berlalu. Bulan Ramadan, 10 pertama Zulhijjah. Akan tetapi seorang mukmin tidak boleh patah semangat atau malas dalam beribadah. Karena Allah memerintahkan fa'idza faraqta fansob. Di akhir surah apa itu Pak? Fa'idza faraqta fansob. Kira-kira akhir surah apa? Dan tahu? Pak Amir, akhir surah apa itu? Fa'idza faraqta fansob wa ila rabbika argob. Ada yang tahu Pak? Surah apa itu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di ayat itu fa'idza faraqtah. Apabila engkau selesai melaksanakan ibadah, lanjut lagi ibadah berikutnya. Jangan stop. Jangan merasa sudah. Tahun lalu kan saya sudah kurban. Kemarin saya sudah sholat. Kemarin saya sudah ini dan itu. Kenapa kita nggak ada henti-hentinya dalam beribadah Pak? Karena kita tidak tahu ibadah mana yang Allah terima. Mungkin sujud kita yang kemarin atau hari ini, mungkin kurban kita tahun ini yang diterima atau tahun lalu, nggak ada yang tahu. Semua ini dirahasiakan oleh Allah agar kita Bapak istimror senantiasa beribadah kepada Allah. Kapan terakhir kita berhenti ibadah? Hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga suatu hal yang meyakinkan itu datang. Apa itu Pak? Kematian. Kematian itu suatu hal yang pasti. Tidak bisa ditunda, tidak bisa diundur-undur, tidak bisa ditolak. Jadi ginilah hakikat seorang mukmin. Dia ingin mengakhiri kehidupannya ini dengan apa Pak? Dengan tetap berada di atas ketaatan. Makanya kita berharap dengan apa? Husnul khotimah. Ditutup dengan kebaikan. Ditutup dengan ibadah. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir surah Al-A'la yang belum sempat selesai pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 14, Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha. Allah di sini mengabarkan kepada kita Pak tentang kabar gembira bagi mereka yang berhasil mensucikan dirinya. Apa keutamaan yang akan diraih?
mereka akan mendapatkan keberuntungan. Bagi mereka yang mensucikan diri. Tentu pensucian yang terbaik, Pak, pensucian diri yang terbaik adalah ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Paham? Tazkiyatun nufus itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadsiyatun nufus, jadi tazkiyah sama tadsiyah ini berlawanan. Kalau tazkiyah mensucikan, tadsiyah mengotori. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jangan pernah mencari pensucian jiwa, Pak, dengan selain ibadah. Bapak nggak pernah nggak pernah mensucikan diri dengan selain ibadah. Hanya satu saja, yaitu dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Ketika Bapak melalui mencari jalan-jalan yang tidak disyariatkan, seperti di Jawa itu, Pak, ada yang sudah bertapa sampai 11 tahun, 12 tahun, berdiam di satu tempat gitu, rambutnya panjang-panjang, kukunya dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk mensucikan diri. Mensucikan apa? Jiwa mereka. Ada juga yang berpuasa. Ada juga yang mensucikan diri mereka dengan apa? Dengan enggak mau makan yang berdarah-darah. Enggak mau makan sapi, kambing, ikan yang ada darahnya enggak mau. Berarti apa yang dimakan? Putih telur. Nasi. Macam-macam. Itu semua hanya mengotori apa, Pak? Mengotori jiwa. Karena cara mengotori jiwa yaitu dengan melakukan kemaksiatan. Dan yang paling tingginya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, cara mensucikan jiwa yang tertinggi adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang atau teman kita, Pak, dulunya dia sering melihara jimat, sering minta tolong kepada setan gitu, jin dan yang lainnya. Banyak keris-keris yang dia pelihara di rumahnya gitu, yang sering kedatangan jin dia. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, maka dengan kekuatan tauhidnya itu, dia sudah kenal sunnah, belajar tauhid, Pak, maka semua jin-jin itu akan pergi dengan sendirinya. Nggak usah lagi pakai apa-apa gitu, dia akan pergi. Karena kekuatan tauhid itu akan menghilangkan jin dan yang lainnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu dia mengingat Rabb-nya. Kemudian dia salat. Apa kaitannya ayat 15 dengan ayat 14 ini, Pak? Kaitannya bahwa pensucian jiwa itu tujuan utamanya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh, Pak, aktivitas ibadah apapun itu, apakah itu menyembelih hewan kurban, semuanya itu tujuannya hanya satu, Pak, iqamatu dzikrillah, menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Salat, puasa, zakat, semuanya apa? Tujuannya untuk mengingat Allah. Allah berfirman di surah Thaha, aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ketika para sahabat selesai salat, ingin menyebar mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan banyak-banyak berzikir. Allah sebutkan di akhir-akhir surah Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ternyata, Pak, kita bekerja, berperang, ibadah, kalau sudah ingat Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat kita kuat. Jadi Bapak kalau mau kerja gitu ya, kerja yang berat-berat,
seperti nyembelih 15 ekor, 20 ekor, maka banyak-banyak zikir sambil motong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Bapak kuat, nggak perlu apa? Estrajos, keratindeng dan yang lainnya. Cukup apa? Cukup zikir. Karena dengan zikir itu memberikan kekuatan dari dalam. Memberikan apa Pak? Kekuatan dari dalam. Ini tipsnya kenapa para sahabat itu kuat-kuat. Mereka perang sana sini padahal di bulan suci Ramadan. Mereka padahal hanya dibekali dengan ini Pak, sebutir korma. Coba bayangkan sahabat itu Pak, kalau perang keluar sana keluar sini, nggak ada istilahnya mereka ini ada pasukan untuk khusus masak, untuk pasukan nggak ada. Mereka hanya dibekali dengan satu butir korma. Sampai berbulan-bulan mereka perang di sana. Lantas bagaimana mereka gunakan korma ini? Mereka emut-emut Pak. Dimut, disimpan lagi, dipakai lagi besok dan seterusnya. Kenapa mereka bisa kuat? Karena resepnya tadi apa? Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Pak, mengingat Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan lisan. Yaitu apa? Kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ini apa? Zikir-zikir dengan lisan. Yang kedua zikir dengan hati, yaitu tawakal, roja, khauf, khosyah, rogoba. Ini semua apa? Zikir dengan apa? Dengan hati. Zikir dengan hati, dengan lisan, ini sesuatu hal yang berbeda. Bapak tidak boleh nanti zikirnya dalam hati. Kalau seharusnya Bapak berzikir dengan lisan, tapi Bapak masukkan ke dalam hati, maka ini tidak dianggap. Contoh Bapak biasanya ada dipegang-pegang sama driver itu, dipegang pencet-pencet ini, terus mulutnya diam. Lagi ngapain Pak? Lagi zikir. Mana zikirnya? Zikir dalam hati. Paham? Maka ini tidak dianggap. Karena zikir yang kerjanya lisan harus dilirihkan, dilafatkan. Minimal ada suara yang terdengar oleh telinga kita. Kalau sekiranya ada orang lain, ada yang sedang berzikir juga, nggak boleh kita keras-keraskan. Karena takut mengganggu orang lain. Terlebih lagi kalau ada yang masbuk mungkin, ada yang baru masuk sholat mungkin, maka nggak boleh, ini menyakiti mukmin yang lain. Jadi zikir pun ada aturan mainnya. Nah ketika mereka zikirnya seharusnya dilisankan, tapi dia masukkan ke dalam hati, dia pakai hati untuk apa? Berzikir, maka ini tidak dianggap, tidak ada nilai pahalanya. Tampak? Sama kalau ada orang nih Pak, dia menokok-nokok, marah-marah gitu, menggibahi orang, jengkel sama orang, tapi dia masih di dalam hati. Paham? Ini juga tidak dianggap dosa. Kapan dianggap dosa Pak? Kalau dia ucapkan. Begitu juga kalau ada orang sholat, dia sholat Allahu Akbar, tapi dia ngomong terus dalam hatinya, marah-marah dia dalam hatinya, maka ini juga tidak dianggap. Kenapa? Karena kalau ini dianggap, sholatnya batal Pak. Karena orang yang sholat itu tidak boleh berbicara. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di ayat 16 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang dimana mereka itu tu'siruna, isar fid dunya, fil hayati dunya, lebih mengedepankan perkara dunia daripada apa Pak? Perkara akhirat. Allah sebutkan di ayat yang lain, ya'lamuna zahiral hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui perincian perkara dunia. Pokoknya kalau berbicara masalah dunia nggak ada habisnya. Ketika azan berkumandang, bentrok dengan kerjaan yang ada, kerjaan dulu, nanti aja sholat masih panjang waktunya. Maka apa? Dia mengedepankan perkara dunia. Nah ini apa? Sifat orang-orang kafir, munafik, musyrik dan yang lain. Akan tetapi orang-orang mukmin itu Pak, mereka lebih mengedepankan perkara akhirat daripada
perkara dunia. Sehingga Rasulullah tarbiyahnya, pendidikannya kepada para sahabat itu Pak, senantiasa diiming-imingi apa? Surga. Siapa yang mau surga? Maukah kalian melakukan ini, bagi kalian surga? Diiming-imingi apa terus? Perkara-perkara akhirat. Agar apa? Agar nanti dia terbiasa melakukan amalan itu, harapannya hanya akhirat. Paham Pak? Kalau kita iming-imingi terus dengan uang, ketika nanti tidak ada uang, selesai. Tidak ada bantuan ini, tidak ada sembako ini, stop dulu aja kalau gitu. Tunggu ada sembako lagi baru apa? Baru kita sholat. Nah, ini yang banyak terjadi di pedalaman-pedalaman sana Pak. Paham? Yang mana mereka kalau tidak disokong dengan bantuan-bantuan, mereka malas-malasan. Paham? Karena kurangnya pendidikan akhirat. Nah, jadi orang-orang mukmin mereka mengedepankan akhirat mereka. Tapi kalau urusan dunia mereka mengedepankan orang lain. Gambarannya gini Pak. Kalau ada shop pertama masih kosong, ya kan? Ada 2 orang ini yang mana tempat itu hanya muat 1 orang. Maka bapak nggak boleh mengedepankan orang lain. Bapak aja duluan. Bapak aja. Nggak boleh. Ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena mengedepankan orang lain dalam perkara ibadah ini makruh. Paham? Ini makruh. Bapak harus yatasabak atau tanafas, berlomba-lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Tapi kalau dalam perkara dunia, maka mustahab, hukumnya sunnah mengedepankan orang lain. Ketika mungkin bapak ditawarin janda dari Palestina. Ditawarin janda dari Palestina. Sementara nih banyak teman-teman yang membutuhkan, bapak aja duluan. Paham? Silakan. Paham? Saya belum butuh, ke bapak aja duluan. Padahal bapak yang ditawarin. Bapak yang lebih berhak dari sisi apa? Finansial dan yang lainnya. Tapi apa? Mengedepankan orang lain dalam hal dunia. Nah, ketika sahabat-sahabat muhajir Pak, ya pindah dari Mekah menuju Madinah, mereka nggak punya harta, nggak punya tempat tinggal di Madinah. Paham? Akhirnya sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu menawarin, yang memiliki 2 rumah nawarin kepada sahabat yang lain untuk ditinggalin. Yang memiliki 2 istri itu nawarin, pilih aja salah satu dari istriku, yang mana engkau mau. Terus saya ceraikan. Paham? Kamu pilih satu, saya ceraikan kalau kamu memilih ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr di mana sifat mereka itu mengedepankan orang lain walau kana bihim khassasah. Meskipun mereka itu apa? Sangat butuh. Ini sifat apa? Sifat ashabul ansor. Orang-orang ansor yang mana mereka mengedepankan ashabul muhajir meskipun dirinya sangat apa? Sangat butuh. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dari sisi perbandingan Pak, ya kita bandingkan dulu. Dari sisi dunia dan akhirat, apa sisi kebaikannya ini? Coba perhatikan Pak, seluruh kebaikan yang ada di dunia ini kita peroleh itu dengan susah payah. Paham? Enggak ada kebaikan di dunia, kenikmatan di dunia yang diperoleh dengan mudah, semuanya susah. Bahkan dihidangkan makanan pun kita harus maju ke depan kan ya, untuk menyendokin, mengambilin, kemudian memasukin ke dalam mulut. Paham? Si tuan rumah mau nyiapkan makanan itu setengah matinya. Dia harus butuh petani, butuh nelayan, butuh peternak untuk beli kambing, beli ini untuk menghidangkan makanan. Biar ada dimakan bagi tamu-tamu. Semuanya diperoleh dengan apa? Dengan susah payah. Bapak mau dapat uang, nggak ada istilahnya kun fayakun ada langsung di depan, nggak ada.
baca sekian qul huwallahu sekian banyak nanti ada di bawah bantal, nggak ada itu. Paham? Harus berusaha. Semua diperoleh dengan susah payah. Sekaya apapun Anda Pak, maka Anda tetap dihukumi fakir. Sekaya apapun Anda, ini catat baik-baik, Anda dihukumi fakir. Anda tetap butuh orang lain. Nggak pernah istilahnya istighna, tidak butuh orang lain. Bapak punya rumah, motor, semuanya punya gitu ya. Tapi giliran mau makan, butuh pembantu yang masakin. Atau kalau nggak ada pembantu, butuh ojol untuk dia pesan ngantarin. Dia sakit nanti butuh dokter untuk memeriksa dan memberikan resep obat. Paham? Butuh apa? Semua butuh Butuh orang yang nggak ada istilah saya bisa sendiri semua ngerjakan, nggak ada. Ini kelebihannya dunia dan akhirat. Kalau dunia seperti ini Pak. Kalau di akhirat semuanya nggak perlu susah payah. Nggak perlu susah payah. Baru terbetik saja sudah sudah muncul. Paham? Sudah muncul, nggak perlu susah payah. Nah, kalau kenikmatan dunia Pak, itu terbatas. Kalau kita nggak contoh daging ya, daging. Kalau kita nggak masukkan ke dalam kulkas daging itu, dia akan busuk, nggak bisa lagi dimanfaatkan ya. Kalau kita masak, nggak segera juga dimakan, itu akan akan basi. Paham? Buah-buahan juga demikian. Kalau nggak segera mungkin dimanfaatkan, selesai, akan berlalu, kemudian busuk. Tapi makanan dan buah-buahan yang ada di surga nggak akan mengalami perubahan, tetap seperti itu. Paham Pak? Jadi tetap seperti itu. Ini dari sisi kenikmatan tadi. Di dunia ini Pak, kalau sekiranya kita merasakan susah, sakit, penderitaan gitu, nggak ada istilahnya penderitaan itu terus menerus. Sakit yang kita rasakan itu paling sesaat saja atau beberapa saat saja, hilang sudah dia. Sedih kita paling akan diganti dengan kesenangan. Nggak ada istilahnya sepanjang hidup kita sengsara, nggak ada. Istilahnya Pak? Silih berganti kaki melangkah kan ya. Kadang susah, kadang senang, kadang sakit, kadang sehat, dan begitulah kehidupan dunia ini. Beda halnya kehidupan akhirat Pak. Kalau Bapak sudah sengsara, nggak ada istilahnya nanti sengsara-sengsara dulu baru nanti senang-senang, nggak ada. Sengsara terus menerus. Paham? Sengsara terus menerus. Kalau Bapak sudah divonis kekal, selesai. Maka tidak ada lagi ujung batasnya, terus menerus. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nah itulah kenapa negeri akhirat dianggap lebih baik dan dianggap lebih kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mau berpikir dengan akal sehatnya Pak, maka semua yang dia lakukan ini dia jadikan sebagai perbekalan menuju kampung akhiratnya, menuju tempat yang abadi. Paham? Harta yang dia miliki, yang dia pegang sekarang itu Pak, kalau dia nggak manfaatkan, maka akan diambil oleh orang, akan diwarisi oleh keluarganya. Paham? Ini semasa dia di dunia. Tapi kalau dia manfaatkan atau dia sedekahkan, maka itulah yang akan dia dapati nanti di negeri akhirat. Tak kala Rasulullah menyembelih seekor kambing di hari kurban gitu Pak ya. Terus udah dipotong-potong gitu. Potong-potong, kalau rata-rata orang Arab itu Pak motongnya motong besar-besar. Kalau kambing dipotong 4 aja. Kalau sapi jarang ya, ada yang motong sapi, di sana rata-rata kambing. Kalau kita dulu di pondok di Yaman itu sampai 1.200 ekor nyembelih nyembelih kambing. Jadi warga-warga itu nggak dikasih lagi per kilo Pak, tapi dikasihnya satu ekor sembelih sendiri aja. Sembelih sendiri.
Karena memang di sana pondok pesantrennya itu harus ikonnya itu kaya. Nggak boleh ikonnya miskin, minta sumbangan, minta donasi itu nggak ada. Nah, pondok pesantren itu yang menyalurkan sembako, menyalurkan uang, dana, dan yang lainnya. Jadi pondok harus kaya. Tidak boleh mendirikan pondok kalau miskin. Harus apa? Harus kaya. Beda halnya kalau kita di Indonesia ini Pak, pondok pesantrennya modal pas-pasan, bahkan nggak ada modal gitu, modal nekat aja buka donasi, pembebasan lahan, pembangunan, terus nanti kalau sudah jadi ditarikin SPP lagi, uang pendaftaran, uang pangkal, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Image-nya itu hanya uang terus. Beda halnya kalau di sana. Di sana murid dibayar, yang berkeluarga kalau mondok pesantren disiapkan sembako, gaji bulanan, kemudian fasilitas rumah dikasih, listrik, air gratis. Jadi nggak perlu mikirin lagi. Meskipun bapak sudah tua gitu, silahkan memondok. Namanya pendidikan manusia. Siapa saja boleh masuk untuk belajar tanpa tes, tanpa apa, masuk. Kalau bapak semangat, dapat banyak. Kalau malas-malasan, dapat sedikit. Nah, seperti itu adanya. Nah, ketika kita nyembelih 1.200 ekor gitu ya, maka itu sampai 4 hari Pak. Hari pertama, tasyirik 3 hari, dan dijatah orang Indonesia 250 ekor, orang Afrika, orang Arab, orang yang campur-campuran dikasih 250 ekor untuk disembelih. Nah, Rasulullah menyembelihnya kambing. Nah, selesai dipotong-potong, kata Rasulullah bagikan ke orang-orang miskin. Setelah dibagi-bagi sama istri-istrinya ini, lantas Rasulullah bertanya kepada Aisyah, masih ada nggak yang tersisa? Masih ada wahai Rasulullah bagian lengan depan. Maka kata Rasulullah, apa yang sudah dibagikan, itulah yang akan kita peroleh kelak di akhirat. Apa yang belum dibagikan, itulah yang akan habis. Akan habis, imma kita makan atau dia busuk, kemudian dibuang. 6. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya hal ini yang disebutkan sebelumnya, lafis suhufil ula, benar-benar berada pada lembaran-lembaran orang-orang terdahulu, yaitu lembaran Ibrahim dan Musa. Jadi Ibrahim dan Musa, kitab suci mereka itu Pak hanya berupa lembaran-lembaran saja. Tidak dikumpulkan dalam satu buku yang diberikan judul seperti Zabur, Taurat, Injil, Quran. Enggak. Dia hanya sekedar lembaran-lembaran. Kenapa demikian? Karena Ibrahim dan Musa ini Pak diutus kepada kaum yang khusus saja. Contoh, kalau di Balikpapan ada nabi yang diutus, nanti di Penajam, di Samboja ada lagi nabi yang diutus, maka nabi yang ada di Balikpapan ini khusus dakwanya di sini saja. Nggak boleh dia ke Penajam, nggak boleh dia ke Samboja. Dan sebaliknya, nabi yang diutus di Penajam nggak boleh ke Balikpapan. Sehingga apa? Lingkungannya kecil, orang-orangnya juga sedikit. Sehingga apa Pak? Sehingga nggak terlalu banyak yang perlu dijelaskan. 6 ini akhir dari surah Al-A'la. Ada yang bertanyakan dulu Pak sebelum kita masuk ke surah Al-Ghasyiyah? Silakan. Nah, kalau tidak ada kita masuk ke surah Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadisul Ghasyiyah?" Apakah telah datang kepadamu Al-Ghasyiyah? Ghasyiyah ini adalah salah satu nama hari akhirat atau hari kiamat. Jadi Allah menamai hari kiamat itu Pak sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada pada waktu itu. Terkadang Allah namakan dengan Al-Qari'ah, At-Tammah, As-Sakha, Al-Haqqah. Paham? Ini semua nama-nama yang sesuai dengan apa?
dengan kejadian kondisi yang ada saat kiamat itu ditegakkan. Nah, al-ghasyiyah apa itu? Nanti Allah tafsirkan sendiri di ayat berikutnya, yaitu wujuhu yauma idzin khasyiyah. Wajah-wajah pada waktu itu tunduk karena ketakutan. Tunduk karena ketakutan. Tentunya Pak, ini adalah wajah-wajah non-muslim. Wajah-wajah apa? Non-muslim. Karena ketika ditegakkan hari kiamat, itu tidak ada lagi orang mukmin. Orang mukminnya sudah diwafatkan semuanya. Ketika Allah mengutus angin untuk mencabut nyawa-nyawa setiap orang mukmin. Sehingga hari kiamat ditegakkan ketika manusia yang tersisa adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Di sanalah ditegakkan hari kiamat. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang khasyiyah tadi, orang-orang kafir tadi. Yang mana mereka di dunia ini Pak bersusah payah bekerja gitu ya, mengumpulkan sesuatu. Apakah itu kebaikan, keburukan yang mereka lakukan Pak? Itu susah payah mereka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Meskipun mereka nyumbang untuk pembangunan masjid, pondok pesantren. Atau kalau dia ikut kurban. Ada nggak orang kafir sini Pak ikut kurban? Ada. Kalau ada terima aja, nggak apa-apa. Paham? Kalau ada orang kafir Cina-Cina di atas itu mau ikut kurban gitu, terima. Masukin ke kelompok-kelompok yang ada. Kenapa? Karena kalau sekiranya, karena kalau 1 ekor sapi Pak, itu sama dengan 7 ekor kambing. Paham? Ketika 4 orang kafir, kemudian 3 orang orang muslim, maka ini 3 ekor ini dihitung apa? 3 orang ini dihitung apa? 3 ekor kambing. Ini dianggap ibadah. Kalau ini hanya sekedar sembelihan biasa saja. Nah, kalau ada 4 orang, maka bisa nanti langsung jatah 4 orang ini langsung dimasak saja sama panitia. Paham? Atau langsung ada nih nyumbang 1 ekor atas nama Leonce gitu ya. Dia ngurban 1 ekor sapi. Udah langsung dieksekusi tanpa menunggu waktu. Langsung saja disembelih. Meskipun belum sholat Id mungkin. Langsung saja disembelih. Karena bukan sembelihan yang sifatnya ibadah. Kalau di daerah Pandansari Pak sana Pak, Masjid Kuba namanya itu. Jadi panitianya nerima. Ya orang Cina kah, Hindu kah, dia diterima semuanya. Yang mau ikut kurban. Maka itu tidak mengapa. Jadi mereka berbuat ibadah, nyumbang, apa semua mereka lakukan Pak, itu semua sia-sia. Lelah kelelahan yang tidak membuahkan hasil. Belum lagi nanti di akhirat, di neraka jahanam dibuat susah payah lagi Pak. Dibuat susah payah gimana caranya? Tak kala mereka disiksa di dalam neraka, tangannya diikat, kakinya diikat. Kemudian disuruh lagi mendaki gunung. Sambil dipukulin, dicambuk. Padahal mereka nggak sanggup naik gunung. Tapi Tapi mereka disuruh naik gunung. Jadi istilahnya susah-susah di dunia, di akhirat nanti lebih susah lagi. Nggak ada istilahnya Pak. Susah-susah dahulu, bersenang-senang. Kemudian berakit-rakit dahulu ya. Bersenang-senang kemudian. Jadi kalau sekiranya di dunia sudah senang Pak, maka insya Allah di akhirat juga senang. Kalau di dunia susah, di akhirat juga pasti susahnya. Tasla naron hamiyah. Tasla, mereka akan masuk ke dalam neraka hamiyah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Hamiyah ini bagi apinya, bagi minumannya, semua Allah sifati dengan apa? Dengan hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Jadi mereka Pak minta minum, dikasih air minum hamiyah. Yang ketika mereka meneguk air hamiyah tadi, itu menghancurkan tenggorokan. Ketika masuk ke dalam usus-usus, faqatta'a am'a'ahum, menyebabkan apa Pak? Usus-usus mereka terputus-putus. Allah sebutkan air hamiyah itu di surah Al-Kahfi seperti apa Pak? Seperti besi yang dilelehkan, yang dipanaskan dengan panas yang tinggi kemudian dia meleleh. Maka seperti itulah air hamiyah. Coba bayangkan, besi sudah meleleh mengenai kulit kita Pak. Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan merusak kan? Nggak bisa kulit kita menahan panasnya. Nah, begitulah kondisi air hamiyah. Dan mereka harus meminumnya. Tidak ada pilihan. Karena mereka ditimpa kehausan yang bersangatan. Karena sebelumnya sudah menunggu lama di padang mahsyar. Mengantri antrian yang panjang. Minta minum, nggak ada air minum yang dingin. Yang ada apa? Air hamiyah. Air yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Ini dari sisi minumannya Pak. Kalau makanannya Pak, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Makanan mereka tidak ada yang lain kecuali pohon yang berduri. Buahnya berduri. Nah, inilah yang dia makan. Jadi kalau makanannya saya sudah berduri, betapa menderitanya untuk apa? Untuk menelannya. Ketika nanti ditelan setengah mati lagi dicerna apa? Oleh usus kita Pak. Penderitaan demi penderitaan. La yusminu wa la yugni minju. Nih. Minuman yang diberikan, makanan yang diberikan, itu tidak membuat gemuk dan tidak membuat hilang dahaga. Paham? Beda kalau di dunia kita minum seteguk saja sudah apa? Sudah hilang sudah haus kita kan Pak ya. Kita makan banyak nggak dikontrol, itu bisa jadi apa Pak? Bisa jadi gemuk. Sapi-sapi yang dikasih makan aja itu Pak, nggak ada olahraganya, nggak ada kegiatan jalan-jalannya, akhirnya apa? Lemak aja yang ada di dagingnya kan. Bapak kalau nyembelih sapi, kok banyak lemak ini ya? Maka peternak sapinya itu ngasih makan ampas tahu, makanan terus nggak diajak olahraga sapinya. Beda kalau dipelihara liar, dia berolahraga nyari makan sendiri. Ini apa? Dagingnya biasanya lemaknya kurang. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wala yugni minju. Kemudian Allah menyebutkan lagi keadaan atau sifat-sifat orang-orang mukmin. Kenapa Allah menyebutkan hal ini setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka Pak? Ini pelajaran penting bagi kita bahwa dalam menyampaikan pesan agama itu jangan kerjanya nakut-nakutin orang aja. Paham? Berikan pula orang itu kabar gembira. Paham? Kalau kerjanya syirik, ini bid'ah, ini haram, ini maksiat. Terus nggak pernah dijelaskan tentang surga, tidak pernah dijelaskan tentang apa Islam itu rahmatan lil alamin dan yang lainnya. Maka orang itu mindsetnya di pikirannya hanya apa Islam ini keras betul sih, paham? Sedikit-dikit nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, paham? Nah, maka sampaikan pula tentang apa? Tentang keindahan Islam, tentang kenikmatan yang akan diperoleh bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak, kalau sekiranya ada pramugari yang pakai cadar.
Ini ada nggak Pak kira-kira ini? Meskipun Saudi Airlines itu nggak ada kan ya, Qatar Airlines atau apa lah, Etihad dan lain-lain, nggak ada. Kalau kita berandai-andai nih Pak, kalau ada pramugari yang pakai cadar, kira-kira apa yang kita ucapkan kepada pramugari ini? Kamu dipakai cadar, ini istri teroris aja yang kayak gini nih. Bentar lagi kamu ditangkap sama Densus 88. Ditakut-takutin nggak Pak? Enggak, diberikan kabar gembira. Masya Allah ukhti, kamu satu-satunya di dunia ini pramugari yang bercadar. Semoga kamu diberikan istiqomah, semoga diberikan balasan yang terbaik oleh Allah, dan tetaplah tegar di atas pendirian seperti ini. Jangan pernah goyah. Paham? Ini kalau sekiranya ada Pak. Tapi yang ada hanyalah buka-bukaan aurat. Jadi kalau ada orang yang sudah taat, ada orang yang rajin ibadah, maka diberikan apa? Kabar gembira. Sebaliknya, jika ada orang yang berbuat maksiat, maka kita harus apa? Menakut-nakutinya. Memberikan ancaman-ancaman kepadanya agar dia meninggalkan perbuatan maksiatnya. Jangan pula diberikan motivasi, Pak, Bapak sedang main judi ya, sedang main sabung ayam ya. Tenang aja Pak, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu tidak pernah berhenti menerima taubat hambanya. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, senantiasa menerima taubat. Bapak masih panjang umurnya, nanti aja sadar. Maka dia akan tetapkan pada pekerjaannya Pak ya. Kalau langsung dikabarkan bahwa pemain judi, pemain sabu-sabu, kalau dia mati nggak sempat bertobat, masuk di dalam neraka jahanam. Nah, ini namanya apa? Ancaman. Agar membuat orang itu lari atau menjauhi perbuatan maksiatnya. Nah, Allah menyebutkan keadaan orang-orang mukmin yang ada di dalam surga. Yang pertama adalah wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Wajah itu Pak, gambaran kebahagiaan seseorang. Paham? Nah, orang-orang itu yang sedang berbahagia, apakah bahagianya sementara ataukah terus-menerus, maka nampak dari apa? Dari wajahnya. Pengantin baru itu Pak, wajahnya apa? Berseri-seri kan? Karena apa? Karena dia merasakan kebahagiaan. Meskipun setelah itu seminggu ke depan hilang itu, tinggal mikirin di mana ngontraknya, beli peralatan ininya, kerjanya di mana. Paham? Tapi awal-awalnya dia apa? Wajahnya berseri-seri. Lisa iha rodiyah. Mereka merasakan kesenangan dengan sebab apa? Hasil usaha yang mereka lakukan di dunia. Nah, demikian Pak, sudah masuk waktu. Ada yang ditanyakan Pak? Pakai itu mic. Bismillahirrahmanirrahim.